Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu tetap sehat walafiat ya. Oke, kali ini masih dalam pembahasan mengenai penyakit ya teman-teman. Kali ini penyakitnya adalah mengenai mola hidatidosa atau teman-teman biasa mengenalnya dengan hamil anggur. Apa sih hamil anggur itu dan bagaimana sih penyakitnya? Yuk langsung aja yuk. Nah, di sini pengertiannya dulu ya. Mola hidatidosa atau hamil anggur merupakan kehamilan yang tidak normal berupa tumor dari sel trofoblast. Nah, sel trofoblast ini adalah bagian-bagian dari sel telur ya. Nah, sehingga sel sperma dan sel telur ini gagal terbentuk sehingga berubah menjadi gelembung-gelembung yang bergelombol membentuk buah anggur. Oke, kita lanjut ke tanda gejalanya ya. Apa aja sih tanda gejala dari hamil anggur ini? Nah, banyak banget teman-teman. Yang pertama ada nyeri, kram perut, muka pucat atau sampai ke kuning-kuningan gitu mukanya. Terus pendarahan tidak teratur, kemudian keluarnya jaringan mola kayak gumpalan darah gitu. Terus muntah-muntah. Terus yang paling ini juga adanya pembesaran uterus ya teman-teman, seperti di gambar itu ya. Jadi uterusnya itu atau rahimnya itu membesar tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kan ada perbedaan antara misalnya minggu pertama, minggu kedua dan minggu seterusnya itu berbeda ya teman-teman. Nah, pada hamil anggur ini uterusnya itu atau rahimnya itu membesar tidak sesuai dengan umur kehamilannya. Kemudian fundus uteri juga lebih tinggi dari biasanya. Kemudian gerakan janinnya itu tidak terasa. Nah, kemudian kadang-kadang terdengar bunyi dan bising yang khas dari perut itu ya. Kemudian adanya penurunan BB yang khas. Memang apa sih penyebabnya gitu ya? Nah, di sini penyebabnya itu belum pasti ditemukan yang benar-benar apa sih sebenarnya penyebab utama dari hamil anggur ini, tetapi banyak sekali faktor yang mempengaruhi gitu terjadinya hamil anggur ini. Yang pertama adanya uh, faktor genetik itu akibat kualitas sperma yang buruk, itu dari laki-lakinya berarti. Kemudian adanya faktor kekurangan vitamin A, darah tinggi, faktor gizi buruk, kemudian faktor usia kehamilan yang belum matang gitu ya. Kemudian nah di sini wanita dengan usia kehamilan di bawah 20 tahun dan di atas 40 tahun juga rawan terjadi. Kemudian faktor ibunya yang terlalu sering hamil, kemudian ada gangguan peredaran darah gitu. Kemudian ini berhubungan dengan yang tadi ya. Faktor resiko bisa saja menjadi penyebab ya teman-teman. Di sini ada riwayat abortus atau riwayat aborsi, menggugurkan kandungan yang belum waktunya gitu ya. Kemudian resiko terjadinya mola hidatidosa ini lebih tinggi pada wanita berusia kurang lebih 24 tahun yang menderita defisiensi berat vitamin A yang tadi. Kemudian wanita berusia kurang dari 24 tahun berparitas 0 yang menderita defisiensi vitamin A juga ya teman-teman. Lalu apa saja sih komplikasi yang dapat ditimbulkan dari penyakit ini nih ya? Nah, menurut Riani tahun 2016, komplikasi yang dapat terjadi pada penderita mola hidatidosa adalah sebagai berikut nih ya. Adanya pendarahan yang hebat sampai syok. Kemudian pendarahan yang berulang yang dapat menyebabkan anemia, kemudian adanya infeksi sekunder, kemudian adanya keganasan karena tindakan dan menjadi ganas. Jadi kira-kira 18-20% kasus akan menjadi kariokarsinoma, jadi akan jadi kanker gitu, karena kan itu adalah tumor yang jinak ya di dalam rahim. Ketika tidak ditangani dengan benar maka akan menjadi kanker teman-teman, dan yang lebih parahnya bisa menyebabkan kematian. Di sini memang bagaimana sih pencegahan dari mola hidatidosa atau hamil anggur ini ya? Nah, untuk mencegah terjadinya mola hidatidosa ini dan menurunkan mortalitasnya dan morbiditasnya yang disebabkan oleh mola hidatidosa, maka perlu diketahui faktor-faktor tadi. Itu perlu diingat bahwa walaupun penyebabnya belum jelas, tapi faktornya itu ada dan sangat banyak gitu ya teman-teman. Lalu yang terakhir di sini ada penata laksanaan dari hamil anggur ini nih ya. Yang pertama, koreksi dehidrasi. Jadi jangan sampai ibu hamil itu dehidrasi, harus benar-benar diperhatikan asupan makanannya maupun asupan minumannya. Kemudian transfusi darah bila ada anemia. Khusus untuk ibu hamil yang anemia jangan dibiarkan, harus transfusi darah. Di sini minimal itu HB-nya 8 GG% atau kurang ya. Kemudian bila ada gejala preeklamsia dan hiperemesis gravidarum diobati sesuai dengan protokol penanganan di bagiannya gitu ya. Kemudian bila ada gejala-gejalanya itu dikonsultasikan. Intinya harus ketika kita hamil itu harus rajin check up ke dokter, kemudian nutrisinya dipenuhi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Oke teman-teman, segitu ya penjelasan dari Mula Hidati Dosa atau Hamil Anggur ini. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya, khususnya untuk calon-calon ibu, calon-calon yang akan menikah dan mempunyai anak, diterapkan agar kita selalu terhindar dari penyakit-penyakit seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.